Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, melanjutkan bab tentang toharoh, dan malam ini akan kita sampaikan tentang sisa minuman atau kena air liurnya. Air liur. Yang pertama yaitu air liur manusia. Air liur manusia, iduni manusia. Dia wahwa tohirun, dia adalah suci minal muslimi, dari orang muslim, wal kafiri dan orang kafir, wal junub dan orang junub, wal haid dan orang haid. Jadi orang yang secara umum semuanya air liurnya atau apa ya, itu baik statusnya dia muslim atau kafir atau orang yang wanita yang sedang haid atau orang yang sedang junub, tetap suci. Karena ada misalnya di orang-orang Yahudi itu ketika ada wanita yang haid itu disendirikan. Jadi kalau sana itu pada saat makan tidak boleh bareng. Kan ngopo-ngopo kon dewi bagi wanita yang sedang haid. Bagi kita nggak masalah. Jadi yang ditinggalkan hanya peribadatannya. Karena dia tidak bisa melaksanakan ibadah karena dalam kondisi sedang tidak suci. Jadi semua manusia. Adapun misalnya ada ayat yang mengatakan innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Itu bukan berarti najis secara zat, tetapi najisnya itu najis maknawi, bahwa yang najis itu adalah kepercayaannya atau akidahnya. Jadi kalau ada orang musyrik, maka yang najis itu adalah kemusyrikannya, bukan orangnya. Kalau menemui orang yang musyrik terus ora gelem salaman misalnya, itu langkah yang keliru. Atau dipegang terus kita harus bersuci, itu tidak harus seperti itu. Kecuali memang dia misalnya yang orang-orang non itu memiliki kebiasaan dia tuh sering memegang anjing misalnya. Jadi, memegang anjing, bahkan kan ada orang-orang barat itu sering malah menciumi ya, yang dicium juga mulutnya, sehingga jelas itu adalah najis yang mughaladoh, najis yang besar, sehingga harus disucikan. Nah, kalau kita tahu bahwa orang itu memiliki kebiasaan seperti itu, memang kita setelah bersentuhan tangan misalnya, maka hendaknya kita membersihkan dari bekasnya. Karena kita tidak tahu, sementara kita tahu dia memiliki kebiasaan berhubungan atau sering memegang anjing. Kemudian air liur hewan yang dagingnya dimakan. Yang dagingnya dimakan. Seperti dagingnya dimakan ya sapi, kebo, kambing, itu didilat kita nggak apa-apa, ya, kita tidak kena najis. Jadi, artinya ketika kita sholat nih didilati wedhus itu tidak berarti kita kena najis. Termasuk binatang-binatang seperti bigol, khimar, peranaan keledai atau keledai sendiri, kemudian sibak itu binatang buas.
kemudian jawari hitoiri, burung-burung yang buas seperti elang, raja wali, garuda dan sebagainya. Pemakan hewan, burung-burung buas, itu semuanya juga tidak najis. Bahwa tohirun, ya, dia suci. Jadi seandainya jenengan ki didilat macan itu orang didilat singo orang itu nggak najis sebenarnya. Tapi ya kur di letak. Kemudian su'rul hiroh. Su'rul hiroh itu kucing. Jadi dijilati kucing itu juga tidak najis. Jadi kucing itu berkeliaran itu tidak apa-apa. Kita misalnya kaki kita didilati, bahkan ada, saya pernah menemukan video itu air liur kucing itu mengandung unsur antibiotik. Jadi nek didilati kucing itu malah jadi bersih. Jadi ya itu nggak tahu tenane ora karena hanya di video ya. Kemudian air liur anjing dan babi. Nah, yang ini beda. Yang ini beda. Dan ini perintah termasuk najis yang berat, ya, yang besar. Sehingga harus dicuci sebanyak 7 kali. Kemudian salah satunya itu dicuci dengan menggunakan tanah, menggunakan tanah. Nah, yang kemarin sudah kita sampaikan, kita cuplik itu ada yang ulama kontemporer itu memaknai bahwa tanah itu jadi ada ilahnya, ada apa ilatnya, ada tujuannya. Ketika sekarang sudah ada sabun, maka boleh tanah itu diganti dengan sabun. Ada yang boleh bilang begitu. Tapi kalau saya lebih condong ke tetap tanah. Lebih condong ke tetap tanah. Kemudian bab najis. Jenis-jenis najis. Bapak dan saudara perlu difahami bedanya najis dengan hadas. Bedanya najis dengan hadas. Kalau najis itu bersifat zat. Kalau hadas itu bersifat keadaan. Zatnya nggak ada. Jadi kalau misalnya kita ngentut itu kan yang kalau ngentut itu bukan najis tetapi hadas. Kalau najis repot. Kalau entut itu najis, itu repotnya luar biasa. Begitu jenengan mambu entut, berarti jenengan kena najis. Yang kena apa nih? Irunge. Nyatane mambu. Wah, itu repot dan anggaran wong ngentut ndak adus. Kena irung ya mesti kena rai. Kena rai mesti kena awak. Tapi tidak. Jadi entut itu tidak najis. Tetapi orang yang kentut itu dia berhadas. Nah, hadas itu adalah keadaan. Nah, bedanya nanti kalau keadaan itu menghilangkannya dengan wudu. Nah, wudu itu ya pakemnya seperti itu. Sing ngentut mburi, dubur, sing diresiki ngarep raine. Jadi nggak ada gaduk-gaduke. Karena ini sifatnya keadaan. Tapi kalau najis itu pembersihannya ada dimanapun najis itu berada. Kena tangan yo di situ. Bedanya najis tidak membatalkan wudu. Hadas membatalkan wudu. Ya, bedanya gitu ya. Tapi nek pas sholat sama-sama membatalkan. Ini harus dibedakan. Jadi misalnya kalau kita sedang sholat, terus mak teleti ono telek cecak di tangan, kita tahu di situ. Di tengah-tengah sholat. Maka berarti tubuh kita sudah tidak suci lagi tidak suci dari najis. Ya, tidak suci dari najis. Maka sholat kita batal. Kemudian kita membersihkan najis itu, di mana najis itu berada, dibersihkan sampai hilang. Nah, karena najis itu tidak membatalkan wudu,
maka kita tidak mengulangi wudhu lagi, cukup menghilangkan najisnya. Nah, kalau sudah najisnya hilang, kembali lagi untuk kembali lagi melaksanakan sholat. Itu kalau najis. Jadi ada beda antara hadas dengan najis. Hadas ya pakai sa, bukan hadas. Itu masalah najis. Kemudian jenis-jenisnya. Apa saja yang kategori najis? Nanti yang kita sampaikan di kitab ini, itu bisa jadi nanti di kitab yang lain akan berbeda pendapat. Makanya kita telaah satu-satu. Yang pertama, al-maitatu, yaitu bangkai. Apa itu bangkai? Wahia, dia adalah mamata hatfa anfihi. Dia yang mati secara sewajarnya atau mati sendiri. Min ghairi tadqiyah. Bukan karena disembelih. Hewan yang mati secara sendiri atau tidak disembelih secara syar'i, maka statusnya adalah bangkai. Dan dia dagingnya adalah najis. Dagingnya adalah najis bangkai itu. Kita harus membedakan antara bangkai dengan daging bosok, daging busuk. Kalau kita membeli daging di pasar misalnya, atau misalnya kita dapat daging kurban, itu statusnya adalah daging, bukan bangkai. Tapi kita lupa memasukkan dalam freezer. Sedino mambu baseng-baseng iki opo? Wah, wingi ana daging kok malah rata lebokke freezer. Tileki wis mambu. Atau kadang wis ngeset misalnya udah ngeset. Nah, itu status dalam fikih itu bukan bangkai ya, tetapi daging busuk. Beda, hukumnya beda. Jadi kalau bangkai itu memang hewan yang mati bukan karena disembelih secara syar'i, mbuh mati dhewe, mbuh disembelih untuk sesajen misalnya. Itu menjadi menjadi statusnya adalah bangkai. Makanya kalau zaman dulu itu ewoh itu nyok nganggo dibelehke hewan, mbuh kebo, mbuh sapi, mbuh wedhus. Tetapi tujuannya bukan karena Allah, ditujukan kepada misalnya untuk penunggu pohon ini. Berarti penyembelihannya itu bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah, untuk sajen. Maka hukum daging hewan itu adalah bangkai. Memakannya adalah haram. Memakannya adalah haram. Dan haramnya itu bukan zatnya, tapi haram karena sebab penyembelihan yang tidak sesuai dengan syar'i. Atau penyembelihannya itu ditujukan kepada selain Allah. Insya Allah kita sudah pendidikan agamanya sekarang sudah maju ya. Walaupun beberapa orang ya karena keyakinan ya ada yang masih seperti itu. Jadi yora Islam, yo nek KTP-ne Islam, tapi dalam keseharian keyakinannya itu dia masih mencampur adukan dengan keyakinan yang lain. Nah, saya termasuk yang wanti-wanti betul kepada saudara-saudara saya untuk berhati-hati di dalam hal kesyirikan, karena lawannya tauhid itu kan syirik, dan syirik itu dosa yang paling besar dan tidak diampuni bagi orang yang meninggal dia belum sempat tobat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapapun yang dikehendaki. Ini bedanya dengan dosa yang lain. Walaupun dosa besar, orang melakukan dosa besar selain syirik, dia mati belum bertobat, dia masih punya harapan diampuni dosanya. Misalnya dia memiliki anak soleh, mendoakan terus, akhirnya dosa besar dia itu bisa diampuni, walaupun dia sudah meninggal belum sempat tobat. Masih ada kemungkinan. Dia pernah membunuh orang, dia pernah berzina,
dia apa dosa besar, dia pernah laku riba atau tapi bukan syirik ya, tapi bukan syirik. Kalau Allah menghendaki diampuni ya diampuni, kalau Allah tidak menghendaki diampuni ya tidak. Jadi terserah Allah gitu. Tapi wasilahnya atau perantaraannya bisa karena doa keturunannya. Atau memang kehendak Allah, yaitu hak prerogatif Allah untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Allah itu berkehendak apapun bisa. Tetapi di ayat itu Allah sudah berjanji, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah itu tidak akan memberi ampunan kepada orang yang laku syirik. Nah, kalau pernah melakukan, yang dimaksud tidak diampuni itu adalah orang yang melakukan syirik dan saat dia meninggal itu dia belum bertobat. Kalau sudah bertobat maka insya Allah ya sudah selesai. Orang kafir saja ketika masuk Islam itu kan tobatnya orang kafir itu kan masuk Islam. Ya, orang kafir bertobat ya berarti masuk Islam. Itu saja dimulai dari nol. Tapi tidak usah meri ya. Usah meri, wah penak banget. Kecilik kafir kurang rong dino Islam terus meninggal. Kurang rong dino penak banget lah anu gitu. Ya, tapi itu kan nggak bisa jadi dipilih gitu loh. Maksudnya terus ngono-ngono kafir kira-kira wis tuwa njur akeh beriman ya nek umure tekan tuwa. Saya itu wingi 3 layatan. Murid saya 22 tahun, istrinya ketua bendahara komite 50 tahun, selatan sekolahan 53 tahun. Jadi sedino iki telu. Dan umurnya hitungnya sing 22 tahun itu. Sing 22 tahun itu kan sudah gagal ginjal. Murid saya itu, umur 22 tahun. Saya tanya teman-teman saya, kok curiga iki senengane ngombe anu iki. Ngombe air minuman kemasan. Curiga itu. Aku bocahnya demen nang ya, Mas. Ya kuwi karena ya anak sekarang itu kan seneng udah seperti itu. Hati-hati dengan itu makanya. Ya, pokoknya yang instan-instan itu ya tidak harus tidak harus umpamane nek iso menghindari ya bagus. Hati-hati saja untuk menjaga kesehatan. Nah, bangkai itu najis, tapi ada pengecualian. Pengecualian pertama adalah maitatus samak wal jarod, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Itu tidak najis. Bahkan hukumnya halal. Ya. Ini ada hadis, yang diriwatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Uhilla lana maitatani wa damani." Dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Amal maitatani, adapun 2 bangkai, falhut wal jarod, yaitu ikan dan belalang. Wa ammat damani, dan adapun 2 darah itu adalah falkabid watuhal, yaitu hati dan limpa. Jadi hati limpa itu termasuk kategori darah, tapi dia halal. Ya, pengecualian dia halal. Nah, bangkai itu yang diperbolehkan adalah ikan dan belalang. Jadi belalang itu alang ini halal apa haram? Bangkai ini halal. Ya, apalagi yang hidup-hidup misalnya nih, ya, ditangkap hidup. Dan orang dibeleh itu intinya. Jadi ikan itu tidak disembelih nggak apa-apa. Ya, tidak disembelih nggak apa-apa. Artinya ikan mati biasa. Ketika kita pamane ngingu grameh, esuk-esuk arep makani ternyata wis ting kemplung kemambang, berarti dia status bangkai. Tetapi bangkainya ikan itu tidak apa-apa. Tidak harus disembelih. Ada lagi misalnya disembelih kan repot. Impun ngono nyembelih rugi. Cilik-cilik teri ngono wae wis judeg arep mbelih teri. Atau belalang yang sekarang kita ngetren di Gunung Kidul misalnya. Direntengi di sana itu enggak disembelih itu. Nah, itu enggak apa-apa karena memang pengecualian yang itu.
Kemudian yang tidak najis, itu bangkai hewan yang darahnya itu tidak mengalir. Kanamel seperti semut, wanahol dan lebah, wanahwiha dan sejenisnya. Yang tidak mengalir darah itu ya pasti mengalir ya dalam ilmu biologi, tapi dalam konteks fikih itu darahnya itu nggak kelihatan. Tidak seperti darah keping darah merah. Jadi misalnya kita ono semut, bangkai semut, itu kita ngocek kita membersihkan kena bangkainya, kena bangkai lebah, itu nggak apa-apa. Artinya tidak masuk kategori najis. Nah, adapun nanti yang bagian dari bangkai seperti tulang, ya, kemudian tanduk, kemudian kuku, rambut, ya, maka ini ulama ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang najis itu adalah daging bangkainya, adapun tanduknya itu tidak najis. Sama seperti kulitnya juga, itu tidak najis. Ada yang berpandangan seperti itu. Ada yang tidak najis, ada yang memasukkan kategori najis kalau itu termasuk bangkai. Ada satu hadis ya, yang kemarin sudah kita sampaikan dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan tasaddaqa alayya maulatul Maimunah, telah bersedekah kepadaku majikannya Maimunah bisatin dengan seekor kambing. Pamatat, tapi kambing itu mati. Famar robiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi maka Rasulullah ketika lewat menjumpai akan dikubur si kambing itu, maka Rasulullah itu mengatakan wahalla akhadtum ihabaha. Kenapa tidak kamu ambil ya, manfaatnya? Dari mana? Dari kulitnya. Fatabaktumuhu, maka samalah. Fantafa'tum bihi, dan ambillah manfaatnya. Jadi yang diharamkan itu adalah apanya? Dagingnya. Karena Ibnu Abbas juga menjawab, innaha maitatun, ini itu bangkai ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian menerangkan innama hurrima akluha, sesungguhnya yang diharamkan itu memakannya. Di hadis yang lain itu ada keterangan ayyuma ihabin dubigo fakot tohuro. Semua apapun dari kulit yang telah disamak, maka dia menjadi suci. Disamak itu artinya kulit itu sudah tidak mengandung daging, ya, tidak mengandung daging, kemudian kering. Jadi kalau menyamak itu kan biasanya ada kulit-kulit atau lulang itu di bagian karena tidak bersih, maka ketika menyamak itu harus dibersihkan kulitnya itu. Itu namanya penyamaan, jadi disamak. Nah, yang seperti itu kalau sudah itu boleh. Nah, kemarin sama yang ditanyakan Mas Aris itu memang ulama itu macam-macam. Berbeda pendapat berkaitan dengan kulit ular, kulit buaya dan sebagainya itu. Menurut mazhab Maliki, Hambali itu boleh, ya, boleh. Hanafi itu tidak diperbolehkan. Jadi ya pendapatnya berbeda-beda. Silakan jenengan kalau ya bersih, hati-hati pamane ya kulit sapi wae lah. Tapi biasanya kan yang mahal-mahal itu malah kulit buaya karena angel golek. Kon angger angel golek iki biasane dadi obat kuat. Ya kuat ning golek kuwi jane sering di daerah Kalimantan itu kalau mencarinya itu sulit untuk menambah stamina misalnya.
Kemudian yang masuk kategori najis juga itu adalah darah, termasuk darah haram. Kurimat alaikumul maitatu waddamu, diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Darah ini adalah darah yang mengalir. Kalau darah yang masih tersisa di dalam urat, ini ulama ya macam-macam lagi. Ya, memang banyak karena sifatnya ijtihad. Karena ijtihad, tidak ada nas dari Rasulullah secara terang itu tidak. Sehingga ketika tidak ada yang terang itu kemudian ijtihadnya para ulama-ulama besar. Yang ulama besar ini berbeda pendapat. Jadi macam-macam pendapatnya. Ada yang mengatakan nek pamane beleh pitik. Ternyata darahnya itu belum sempurna keluar, terus ono di dalam di dalam daging itu ada sedikit-sedikit gumpalan darah sedikit, maka dagingnya itu tidak halal untuk dimakan. Kemarin saya dilalah pas nemu Kiai Stamar itu menyampaikan seperti itu. Tapi pendapat yang lain juga sepanjang itu sudah melalui proses penyembelihan dan tanpa kita sengaja, di dalamnya itu ada darah yang tersisa di urat-uratnya. Ya seperti ketika kita kurban itu kan darahnya tidak bisa hilang full ya. Walaupun kalau bisa ya dicuci, tapi kenyataannya sering ya kita menjumpai ada yang seperti itu. Nah itu masih termasuk kategori yang dimaafkan. Nah, silakan kita mau mengambil yang mana. Kemudian daging babi, hukumnya adalah najis. Daging babi, ini sudah jelas. Kemudian qoiul adami, muntahan manusia itu najis, ya, muntah. Jadi gumoh, muntah dari manusia itu tidak hanya manusia sebenarnya, nanti dengan hewan juga sama. Jadi manusia saja juga najis yang seperti itu. Kemudian air kencingnya itu juga najis. Wis cetha nek ora usah dibahas. Air kencing kecuali yang ringan itu adalah air kencing anak laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI. Maka dia termasuk najis mukhafafah. Kalau kena itu tidak harus dicuci, tapi cukup diperciki air. Cukup diperciki air. Masalahnya bayi saiki iki cenger wis langsung mambu denku. Jadi wis campur lah, itu wis beda kalau yang seperti itu. Yang itu sudah tidak masuk kategori yang itu. Kemudian kotoran manusia, artinya yang jalan belakang. Yang ketujuh adalah wadi. Wadi itu cairan putih yang keluar ba'dal bauli, setelah pipis. Nah, ini hati-hati kita yang laki-laki. Yang laki-laki itu ada kemungkinan ketika pipis itu ada sisa yang ada di batang kelamin. Makanya ketika kita beristinja atau pawik, hendaknya dituntaskan di dalam baul itu tadi, di dalam bebuang. Ya, misalnya dalam pipis itu harus dituntaskan, kemudian dibersihkan batangnya itu, batang kemaluannya itu. Ya. Nah itu jelas Nah kalau tidak dibersihkan nanti khawatirnya setelah selesai kita sudah merasa bersih, kemudian diikuti oleh cairan putih itu tadi. Itu namanya wadi. Namanya wadi. Ada lagi namanya madhi. Madhi itu adalah cairan putih yang keluar karena syahwat. Karena syahwat, nafsu. Misalnya laki-laki dan perempuan sama saja. Maka cairan itu najis. Nah yang jadi perbedaan itu mani.
air mani. Air mani itu apakah najis atau tidak? Jumhur ulama mengatakan itu tidak. Alasannya nek air mani najis, jenengan ini najis kabeh. Wong kita itu terbuat dari air mani. Tapi pendapat yang lain mengatakan bahwa wong kabeh iki metune saka jalan itu, semua yang keluar dari jalan itu ya najis. Kalau kecenderungan saya lebih condong tidak. Kenapa tidak? Karena Rasulullah itu pernah pakaiannya itu terkena air mani. Nah, itu tidak dicuci karena sudah kering. Itu cuma dikerik pakai kuku, tapi tidak dicuci. Kemudian dengan baju yang tadi kena itu, setelah dikerik dengan tangan itu digunakan untuk sholat. Sehingga dengan asumsi itu maka berarti air mani itu tidak najis. Beda dengan madi dengan wadi. Kemudian, nah ini terakhir ya, kita bahas baulu warosu malayuk kalu lahmuhu. Air kencing dan kotoran dari hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kencing atau tai itu ya, dari hewan yang tidak dimakan dagingnya, artinya hewan haram. Air kencing hewan haram. Maka dia hukumnya wahuma najasan. Dia adalah najis. Ya najis. Nah, yang kali ini enggak jadi pertentangan, jadi perbedaan. Semuanya sudah sepakat seperti itu. Semua hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan atau hewan yang haram untuk dikonsumsi, maka air kencingnya dan kotorannya itu najis. Sekarang wa amma baulu wa rausu mayuk kalu lahmuhu. Adapun air kencing dan kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan. Yang boleh dimakan apa dulu? Sapi. Kotorannya apa? Teletong. Wedhus kotorannya intil. Pitik kotorannya telek. Nah, bagaimana hukum dari itu tadi? Air kencingnya bagaimana? Nah, ini ulama memang berbeda pendapat. Faqad dzaba ilal qauli bi taharatihi. Nah, ini. Maka yang seperti itu termasuk suci menurut Imam Malik, Imam Ahmad. Dalilnya apa? Dalilnya dari satu hadis dari Anas radhiyallahu an, beliau menceritakan qadima unasun min uqlin wa urainah. Telah datang orang-orang dari Ukul dan Urainah. Dan seketika sampai di sana itu doloro kabeh, doloro panas. Fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biliqahin. Maka Rasulullah memerintahkan untuk mengambil unta perahan wa ayyasrobu min abwaliha wa albaniha. Memerintahkan orang-orang Ukul dan Urainah itu untuk meminum air kencing dan susu unta. Padahal Rasulullah itu mewanti-wanti untuk tidak menggunakan yang haram itu sebagai obat. Berarti air kencing ini tidak termasuk kategori yang najis. Nek najis kan pasti haram. Ya. Najis pasti haram, nek haram belum tentu najis. Kalau ini dikategorikan najis berarti dia haram mestinya. Tetapi Rasulullah ternyata memerintahkan suruh minum sebagai obat. Ini karena Rasulullah itu dulu pernah melarang menggunakan yang haram untuk berobat, berarti air kencing unta itu tidak najis. Berdasarkan riwayat ini.
Diambil apa logika anunya seperti itu. Tapi pendapat Imam Syafi'i beda lagi. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa ini tetap najis, cuman najisnya termasuk kategori najis yang mukhafafah, yang ringan. Karena memang beliau Imam Syafi'i itu termasuk ulama, imam yang sangat berhati-hati di dalam bab toharoh, sangat berhati-hati. Makanya yang mustakmal itu juga Imam Syafi'i. Yang seperti ini yang lebih hati-hati Imam Syafi'i. Jadi betul-betul beliau memang sangat berhati-hati karena konsekuensi sah dan tidaknya untuk mengerjakan sholat. Gitu. Ya kita ambil sisi anunya, sisi positifnya. Dengan perbedaan itu kan berarti kita malah hidup. Ya, agama kita itu justru terjaga keilmuannya karena ada perbedaan pendapat. Dibahas terus. Nek ukur podo kabeh akhirnya ya ilmu tidak berkembang. Dan orang tidak pernah membahas, kemudian melenceng-melenceng nggak ada yang tahu. Tapi kalau di Islam itu selalu dibahas, perbedaan itu dibahas terus, sehingga orang akan kemudian menggali sampai akhir zaman itu akan seperti itu terus. Jadi kalau kita ada perbedaan pendapat itu ya biasa-biasa saja. Nggak usah terlalu kenceng-kenceng kalau urusannya adalah urusan fikih, urusan furuh, cabang saja. Tapi kalau bab akidah harus tegas. Bab akidah itu harus tegas. Insya Allah besok kita lanjutkan bagaimana cara menghilangkan najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.